Selamat malam, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Pertama kali saya mengambil video pada malam hari. Seperti teman-teman tahu bahwa video saya biasanya diambil pada siang atau daylight. Tetapi karena kesibukan yang makin luar biasa sehingga saya tidak punya waktu di jam kerja, terpaksa harus saya melakukannya di malam hari. Ada kerinduan untuk membagikan hal-hal positif, hal-hal mengenai properti kepada teman-teman semua. Dan saya rasa message atau video kali ini saya merasa bahwa ini sangat penting untuk saya segera buat supaya industri kita di properti bisa maju bersama. Judul kali ini saya akan ngomong mengenai mengapa bisnis Anda sepi pada masa corona ini. Jadi ini sebuah video karena sebuah kondisi di masa-masa corona ini yang membuat akhirnya saya memutuskan bahwa video ini penting untuk saya bikin di YouTube. Jadi di masa corona itu ada dua kubu agent properti. Kubu yang pertama yang mengatakan bahwa properti sepi. Jadi saya cukup sedih kadang melihat, mendengarkan teman-teman agent yang bilang bahwa wah, masa-masa corona pak, siapa yang mau beli properti? Masa-masa corona sepi, semua orang tidak tertarik beli properti. Jadi cukup sedih juga mendengar hal-hal tersebut dilontarkan kepada agent-agent oleh agent-agent properti. Jadi saya berpikir apa benar sih properti itu sepi. Nah tetapi ternyata ada kubu yang kedua yang mengatakan bahwa properti sedang ramai-ramainya. Jadi saya ulang lagi, kubu yang kedua bilang bahwa properti sedang ramai-ramainya. Nah, dari dua pernyataan tersebut, kondisi yang sama, masa yang sama, tetapi dua opini yang berbeda. Pertanyaannya adalah, kubu mana yang benar? Nah, ini akan saya jawab di sini. Oke. Jawabannya adalah dua-duanya benar. Ramai atau sepi bisnis kita di masa corona itu sangat ditentukan oleh pikiran atau mindset kita. Saya pernah bikin juga di video saya sebelum-sebelumnya. Jadi penting sekali Anda mempunyai sebuah mindset, sebuah pikiran. Anda perlu mengelolanya supaya Anda bisa survive di masa-masa corona ini. Karena kalau pikiran Anda salah, mindset Anda salah, maka hasilnya juga akan salah. Jadi kalau kita selalu menanamkan di dalam pikiran kita bahwa masa-masa corona ini properti sepi, jadi yang terjadi adalah bisnis Anda juga sepi. Tetapi kalau Anda merasa bahwa ini adalah peluang, maka bisnis Anda juga akan ramai. Nah, mengapa di masa-masa pandemi ini bisnis properti bisa ramai? Jadi saya juga kapan hari pernah interview dengan top-top marketing. Mereka bilang bahwa transaksinya lagi luar biasa. Sampai pulang, sampai larut malam, sampai juga capek semua karena ngantarkan survei di mana-mana. Nah, ini juga benar adanya. Jadi setelah PSBB ini, terutama Juni-Juli, itu terus terang bagi saya sendiri, saya tidak ada libur, bahkan di hari Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu sampai saat ini, saya masih harus meninggalkan keluarga untuk melakukan yang namanya bisnis, untuk melakukan yang namanya viewing. Dan ternyata dalam 2 bulan ini, properti itu sangat luar biasa. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan kepada Anda mengapa bisnis properti di masa-masa sekarang itu lagi rame-ramenya. Yang pertama, banyak orang atau bisnis itu terdampak corona.
Dengan situasi seperti ini, maka banyak dari vendor kita atau penjual properti terpaksa harus menjual properti mereka dengan harga berapapun supaya mendapatkan yang namanya fresh money. Dan itu saya juga mengalaminya. Jadi ini barusan juga saya ada sebuah transaksi. Jadi dahulu mintanya cukup sekian X, dan tiba-tiba harga terpangkas dengan sangat luar biasa. Kurang lebih sekitar 30-40%. Nah, akhirnya klien-klien kita segera merealisasikan pembelian. Karena kebetulan ada pembeli-pembeli kita yang memang lagi butuh tempat itu. Dan itu tidak cuma satu properti, itu beberapa properti. Dan juga saya juga punya klien-klien yang lain yang istilahnya mereka biasanya sangat sulit menurunkan harga. Tiba-tiba di masa-masa sekarang harga terkoreksi dengan sangat luar biasa sekali. Jadi itu yang membuatkan wow faktornya adalah saya juga tidak menyangka bahwa harga bisa turun sedemikian tajamnya. Jadi ini sebetulnya bagi Anda yang bisa melihat ini sebetulnya sebuah peluang. Kalau di tahun-tahun sebelumnya 2018, 2019, dan tahun-tahun sebelumnya lagi, gap harga cukup tebal. Pemilik sangat susah untuk diturunkan harganya. Tetapi masa-masa sekarang banyak harga-harga yang saya sebut dengan harga-harga kejutan. Harga yang kita tidak sangka, tiba-tiba harga itu bisa ada. Jadi menurut saya ini sebuah peluang. Jadi bagi teman-teman harus menangkap opportunity ini. Terus alasan yang kedua adalah institusi keuangan banyak yang kolaps. Jadi sebetulnya sejak tahun kemarin banyak institusi keuangan, baik itu asuransi, terus kemudian korporasi dan juga perbankan itu mulai mengalami kesulitan untuk mengembalikan uang nasabah. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan ini berada di titik yang cukup rendah. Nah, dengan adanya hal-hal yang seperti ini, maka banyak klien, banyak orang yang berduit, yang punya uang yang cukup banyak di bank. Mereka mulai berpikir untuk memindahkan uang ini ke properti. Memang properti bukan aset yang liquid, tetapi adalah aset yang sangat aman di masa-masa seperti ini. Maka dari itu saya pada waktu saya menelpon berbincang-bincang dengan klien-klien yang memang punya banyak uang untuk beli properti atau istilahnya mereka naruh uang di bank. Banyak dari mereka yang akhirnya mulai cari properti. Nego properti yang mereka suka, mereka nego. Jadi mereka ingin memindahkan uang di bank itu ke properti. Dan itu makanya di masa-masa 2-3 bulan ini itu sangat luar biasa. Jadi ya memang sih di kantor kita memang ada 2 kubu marketing. Ada kubu yang sepi. Mereka bilang, waduh Pak, sepi. Ya kan? Ya memang karena yang ada di pikiran mereka memang masa sekarang siapa yang beli properti. Tetapi ada juga kubu di dalam kantor kita yang istilahnya luar biasa closingnya. Sampai kerja itu bisa sampai larut malam. Ya dikarenakan viewingnya banyak, kliennya banyak, ya kan? Dan sampai istilahnya kerja itu sampai over. Nah, jadi sekali lagi ramai atau sepi bisnis kita tergantung dari fokus kita. Apabila fokus kita pada masalah, maka yang kita melihat adalah masa sekarang sulit jual properti. Tetapi apabila kita terus mencari sebuah yang namanya peluang, Anda terus mencari,
maka saya yakin bisnis Anda punya harapan. Bisnis Anda bisa ramai. Nah, semoga message yang saya sampaikan hari ini, video yang saya sampaikan hari ini dapat berguna buat teman-teman. Dan sekali lagi, masa sekarang jangan pantang menyerah, jangan putus asa, dan tetap bersemangat. Itu yang paling penting. Terima kasih.